Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan anak-anak sekalian, khususnya untuk jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan tentang ilmu mikrobiologi kesehatan, di mana sebelum Anda mengenal jauh tentang mikrobiologi kesehatan, tentunya Anda harus tahu dasar dari mikrobiologi itu seperti apa. Bila kalian ingat pada waktu di sekolah dulu Anda kenal dengan guru sejarah kalian, ada perkataan dari guru sejarah itu yaitu jangan pernah melupakan sejarah, karena memang sejarah itu penting. Biar kita tahu apa yang kita peroleh dari sekarang ini itu tidak lepas dari sebuah sejarah. Nah, di mikrobiologi pun terdapat sejarah, yaitu mikrobiologi itu memiliki perkembangan dan kemajuan dari sejak awal zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang yang kita lalui ini. Pada periode-periode tersebut terbagi menjadi 3 periode, di mana ada periode spekulasi dan perintisan. Di situ kurang lebih dari tahun prasejarah sampai tahun 1850 itu ada beberapa para ahli seperti contoh yang digambar itu ada Anthony van Leeuwenhoek, di mana dia merupakan penemu dari mikroskop yang kita gunakan saat ini. Bisa Anda lihat pada gambar, di situ ada gambar rancangan mikroskop pada awal penemuan beliau, dan disinilah ilmu dari penemuan tersebut yang bisa kita terapkan hingga sekarang ini. Nah, perkembangan kemajuan zaman juga pada masa itu kita juga kenal juga yang namanya Bapak Aristoteles, Francisco Redi, John Needham, Lazaro Spallanzani, dan juga Louis Pasteur. Ada juga John Tyndall, di mana mereka merupakan para ahli di masa-masa sebelum tahun 1850 yang memberikan teori-teori baru, teori-teori yang bisa kita pelajari sebagai gambaran untuk pembelajaran ke depannya. Sedangkan pada periode keemasan ini mulai adanya penemuan-penemuan yang lebih mengedepankan perkembangan pembelajaran mikrobiologi. Di situ kita akan kenal dengan Robert Koch, di mana beliaulah yang menemukan adanya teori bakteri penyebab tuberkulosis. Lalu ada juga Christian Gram yang menemukan metode-metode pemeriksaan gram, pewarnaan gram maksud saya. Dan juga ada, Anda pasti pernah tahu di alat kesehatan itu namanya cawan Petri. Cawan Petri itu ditemukan oleh orang yang bernama Petri juga, bukan Patrick ya. Nah, lalu di periode modern ini mulailah berkembangnya ilmu-ilmu yang lebih maju dengan teknologi yang lebih maju, seperti mikroskop sudah ada mikroskop elektron dan juga pemeriksaan dengan metode kromatografi, sampai juga di sini sudah terciptanya namanya vaksin, antibiotik, serum yang digunakan untuk perkembangan di dunia kesehatan dunia. Dari sejarah tersebut, di sini saya simpulkan pada periode spekulasi dan perintisan, Anda bisa melihat muncullah teori abiogenesis, teori biogenesis. Kita bisa mengenal pasteurisasi dan sterilisasi, kita bisa mengenal tindakan tindalisasi, kita bisa mengenal adanya mikroskop. Lalu di periode keemasan kita menemukan ilmu baru, yaitu kita tahu tentang metode pewarnaan bakteri, kultivasi mikroorganisme, adanya sistem pewarnaan gram, sterilisasi dengan metode filter, dan juga cawan Petri. Dari periode spekulasi awal, ya memang pada teori abiogenesis, kan mencetuskan bahwasanya mikroorganisme atau makhluk hidup itu timbul secara spontan, muncul secara spontan atau generatio spontanea, dikenal seperti itu. Tapi di situ dikemukakan oleh Aristoteles dan juga diperkuat oleh John Needham, tapi di situ terpatahkan oleh seorang ahli dari fisikawan ya Italia, yaitu Francisco Redi, bahwasanya teori generatio spontanea tidak bisa. Dia mau melakukan penelitian
pada sebuah daging, di mana daging itu kan benda mati. Di situ benda mati tidak bisa muncul mikroorganisme. Nah, berarti makhluk hidup itu tidak bisa secara spontan tiba-tiba, oh ini ada lalat, oh ini tiba-tiba muncul ada manusia, tidak seperti itu. Nah, setelah terbantahkan teori tersebut, muncullah teori biogenesis, di mana teori biogenesis ini yang yang memunculkan bahwasanya makhluk hidup itu makhluk hidup itu berasal dari sesuatu yang hidup juga. Contoh istilah yang dikemukakan oleh Bapak Louis Pasteur itu omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, di mana kehidupan itu berasal dari telur dan semua telur itu berasal dari sesuatu yang hidup. Berarti kehidupan itu berasal dari sesuatu yang hidup, bukan dari sesuatu yang mati. Dan itu pula pada periode tersebut juga kita dikenalkan oleh Bapak Louis Pasteur tindakan pasteurisasi dan sterilisasi, dan ini berguna sekali sehingga sekarang dan bisa kita terapkan sampai sekarang. Tyndallisasi pun bisa kita lakukan hingga sekarang, itu juga ditemukan oleh Bapak John Tyndall. Dan mikroskop tentunya Anda semua tahu dengan mikroskop ya. Siapa tadi yang menemukan? Ya, kalau Anda lupa siapa yang menemukan bisa dilihat slide sebelumnya. Lalu di periode keemasan itu tadi yang saya sebutkan, di situ pewarnaan ini akan kita terapkan pewarnaan ini untuk mengidentifikasi, untuk melihat jenis bakteri, seseorang itu terkena penyakit dari bakteri apa. Kita bisa melakukan tindakan awal seperti pewarnaan bakteri, pewarnaan gram, dan di situ kita akan tahu, oh ternyata ada jenis bakteri seperti ini loh. Oh ada bakteri dengan bentuk seperti ini loh. Nah, makanya tidak segala sesuatu itu langsung tiba-tiba kita tahu, tapi inilah sejarahnya kenapa kita bisa mengenal yang akan kita pelajari nanti itu dari sejarah mikrobiologi ini. Nah, di periode modern sudah saya sebutkan kita mulai maju dan kita mulai menerapkan lebih dalam dari apa yang sudah ditemukan untuk dipelajari lagi menjadi penemuan yang baru. Nah, lalu kalau kita bilang definisi, apa sih mikrobiologi? Ya, kalau kita bilang dari segi bahasa ya, dari segi arti gitu ya. Ada mikro, ada bio, logos. Kalau udah logos itu kalian pasti semua tahu, Anda semua tahu. Logos itu ilmuwan ya. Mikro berarti lawannya makro. Makro itu besar. Berarti kalau mikro itu apa? Lawan dari besar. Bio dari biologi, biota, kehidupan. Berarti sesuatu kehidupan yang kecil. Nah, kehidupan yang kecil ini kan tidak mudah kita lihat. Maka kehidupan yang kecil ini harus kita lihat apa? Menggunakan alat yang ditemukan oleh Bapak Anthony van Leeuwenhoek, yaitu mikroskop. Jadi kalau kita simpulkan berarti logos itu ilmu, mikro itu kecil, bio itu kehidupan. Berarti kita bisa melihat dari pelajaran mikrobiologi kita bisa mengenal, mempelajari sesuatu organisme, sesuatu kehidupan yang sangat kecil yang tidak bisa lihat dengan mata, yang hanya kita lihat dengan menggunakan alat mikroskop. Itu kesimpulannya. Jadi dari kata-kata ini bisa kita cari maknanya. Oke. Next. Nah, ruang lingkupnya bisa Anda lihat. Ruang lingkupnya dari taksonomi, habitat, problem dasar, dan terapan. Jadi bakteriologi, nanti taksonominya kita berarti tentang bakteriologi, ilmu tentang bakteri, virologi tentang virus, mikologi tentang jamur, fikologi, algologi tentang alga atau ganggang, dan protozoologi tentang makhluk hidup bersel satu. Habitatnya nanti kita berarti tentang air, tanah, udara, dan lumen. Jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut pada materi kedua, kita akan belajar tentang dasar dari mikrobiologi, dasar dari bakteriologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.